Novel fiksi bela diri fantasi. 9 Sutra Matahari 273 episode yang ke-3517 hingga 3518. Bersama suara serak, cerita pun berlanjut. Tak lama kemudian, Ye Tianfei, Bai Yizu dan beberapa orang lainnya juga tiba di gunung tertinggi di tengah. Saat ini, sudah banyak anak muda yang mengelilingi gunung tersebut. Gunung ini memiliki larangan terbang khusus. Bahkan dewa virtual pun tidak dapat terbang di gunung ini. Kata Hun Lao begitu ia tiba di kaki gunung. Ya, aku juga merasakannya. Tidak heran semua orang berdiri di kaki gunung dan tidak ada yang terbang ke atas. Ulat sutra naga bertanduk emas juga berbicara. Baik Hun Lao maupun ulat sutra naga bertanduk emas memiliki keterampilan tingkat tinggi di luar angkasa, dan dalam beberapa aspek mereka bahkan lebih baik daripada Ye Tianfei. Ulat sutra naga bertanduk emas, khususnya, sangat peka terhadap semua jenis batasan di dunia. Lihat, memang ada sebuah gua di gunung itu. Mungkinkah itu gua tempat Raja Yang Ming dulu berlatih? Tiba-tiba seseorang menunjuk ke suatu lokasi di gunung tinggi di depan dan berteriak kaget. Semua orang melihat ke arah lokasi itu, dan benar saja, mereka samar-samar dapat melihat sebuah gua di sana, yang memancarkan cahaya ilahi yang bergulir. Ayo kita naik dan lihat. Orang-orang dari pasukan terdekat mulai bertindak bersama-sama dan bergegas ke puncak gunung bersama-sama. Melihat hal ini, orang-orang dari pasukan lain di sekitar mereka tidak mau ketinggalan dan mereka semua menggunakan keterampilan mereka untuk bergegas naik gunung. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba ada tekanan yang begitu besar? Saat berikutnya, mereka yang bergegas ke puncak gunung pertama-tama melambat, menunjukkan ekspresi terkejut satu persatu, dan beberapa bahkan berteriak keras. Saya juga tiba-tiba tertekan oleh tekanan yang tak terlihat, dan menjadi sulit untuk bergerak. Apa yang terjadi? Saya juga. Sepertinya ada yang aneh dengan gunung ini. Semua orang berhati-hatilah. Kecepatan dan gerakan setiap orang yang menginjakan kaki di gunung mulai melambat. Bahkan beberapa orang yang lebih lemah merasa sulit untuk berjalan. Semua orang harus berhati-hati. Ada sebuah larangan misterius di gunung ini yang akan menghasilkan energi represif yang kuat. Seseorang berteriak, "Saudara Ye, mari kita naik dan melihat-lihat." Lucy sudah bersemangat untuk mencoba saat ini. Dia melangkah ke puncak gunung dalam satu langkah dan kemudian memanjat gunung, tetapi dia segera mulai merasakan tekanan dan kecepatannya melambat. Baiklah, ayo kita naik dan melihat-lihat. Ye Tianfei mengangguk, lalu mengikutinya ke puncak gunung. Qin Xiaoyu mengikuti dari dekat di belakang Ye Tianfei, tetapi setelah beberapa langkah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Ada tekanan tak kasat mata yang sangat menakutkan di puncak gunung ini. Aku jelas tidak memiliki kemampuan untuk memanjatnya. Lupakan saja, aku tidak akan naik. Qin Xiaoyu merasa sedikit lelah dan berkata kepada Ye Tianfei. Baru mulai mendaki gunung saja sudah terasa melelahkan. Ia tahu ia tidak akan mampu mencapai puncak. Baiklah, kau bisa menungguku di sini, atau masuk ke senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei mengangguk. Sebaiknya aku masukkan senjata ajaib ruang angkasamu. Saat kau sampai di sana, jika ada sesuatu yang bagus, kau bisa memanggilku untuk mengambilnya. Qin Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Dia mengikuti Ye Tianfei kembali ke kekosongan ke-6 dari kekosongan ke-8. Dia cukup mengenal karakter Ye Tianfei dan tahu bahwa Ye Tianfei selalu bersikap santai terhadap orang-orangnya. Jadi meskipun Ye Tianfei sangat kuat, dia sama sekali tidak takut. Oke. Ye Tianfei mengangguk, dan langsung memindahkan Qin Xiaoyu ke menara hantu, lalu melangkah lebar menaiki gunung. Saat ini, Bai Yizu sudah melihat orang lain dari Sekte Ling Qiao. Dia pergi menemui mereka dan mendaki gunung bersama. Ye Tianfei menyusul Lucy dalam beberapa langkah, dan kemudian berjalan menaiki gunung berdampingan dengan Lucy. Gemuruh. Pada saat ini, Ye Tianfei juga merasakan tekanan kuat yang tak terlihat turun dari langit dan mengerahkannya ke badannya. Tekanan ini tidak hanya menekan daging, tetapi juga memiliki efek menekan pada energi ilahi dalam badan. Namun, bagi Ye Tianfei, tingkat tekanan ini tidak ada apa-apanya dan tidak dapat memengaruhi kecepatan Ye Tianfei saat ini sama sekali. Ye Tianfei dan Lucy keduanya melangkah ke puncak gunung. Apakah benar-benar mustahil untuk terbang ke sini? Beberapa orang yang berdiri di kaki gunung sedikit tidak yakin.
Mereka terbang ke udara, ingin terbang langsung ke lokasi gua di puncak gunung. Namun, tidak lama setelah mereka terbang, mereka terbanting kembali ke tanah oleh tekanan tak terlihat yang sangat mengerikan, dan bahkan memuntahkan beberapa suap darah. Lebih dari selusin orang yang mencoba terbang terbanting ke tanah oleh tekanan yang tak terlihat, dan semuanya terluka. Setelah itu, tidak ada yang berani mencoba terbang lagi. Mereka harus dengan jujur melangkah ke atas gunung dari kaki gunung dan memanjat ke puncak. Oh tidak, mengapa saya merasa semakin tinggi saya mendaki, semakin besar tekanannya. Saya hampir tidak sanggup menahannya tadi, tetapi sekarang setelah saya mendaki ke sini, saya tidak sanggup lagi menahannya. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan enggan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa semakin tinggi mereka mendaki gunung, semakin mengerikan tekanan yang tak terlihat itu. Beberapa orang dengan kekuatan yang relatif lemah tidak dapat menahannya setelah mendaki hanya dalam jarak pendek. Kecepatan mereka menjadi semakin lambat, dan wajah mereka memerah. Namun, mereka yang lebih kuat masih dapat naik ke puncak gunung. Ye Tianfei dan Lucy berjalan berdampingan. Ternyata semakin tinggi kamu mendaki, semakin besar pula tekanannya. Lucy tak dapat menahan diri untuk berkata, "Saudara Lu, berdasarkan kekuatanmu, kau seharusnya bisa terus memanjat." Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, tekanan yang dirasakan Ye Tianfei semakin membesar, tetapi itu tidak akan memengaruhi kecepatan geraknya untuk sementara waktu. Tentu saja, Saudara Ye. Meskipun kekuatanku jauh lebih rendah darimu, aku jelas bukan yang lemah di antara rekan-rekanku. Lucy menjawab. Setelah beberapa saat, Ye Tianfei dan Lucy telah mencapai titik tengah gunung. Kurang dari setengah orang yang mampu bertahan berjalan sampai titik ini. Banyak orang berhenti untuk beristirahat atau menyerah dan menuruni gunung karena tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan. Ada juga beberapa orang yang bersikeras mendaki gunung, tetapi mereka tidak mampu menahan tekanan tak terlihat yang mengerikan, dan mereka terus muntah darah dan terluka secara langsung. Saudara Ye, sejak datang ke sini, aku sudah berada di bawah banyak tekanan. Lucy berhenti di tengah jalan mendaki gunung, butiran keringat sudah mengalir dari wajahnya, dan berkata kepada Ye Tianfei. "Jadi kamu ada di sini." Tiba-tiba, seseorang yang tidak jauh dari sana menatap Ye Tianfei dengan tatapan tajam, matanya setajam pisau. "Itu bocah Yuan Yidao. Apa? Kita ada di sini. Kalau kau tidak mau menerimanya, datang dan lawan aku." Lucy mengenali lelaki itu sekilas. Itu adalah Yuan Yidao. "Tuan, jadi Anda di sini. Saya sudah lama mencari Anda. Apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya masih berlaku. Jika Anda menyerahkan ramuan batin gagak emas berkaki 3, saya pasti akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Selain itu, saya telah memperoleh lebih banyak hal baik di alam rahasia Yang Ming ini selama kurun waktu ini, jadi sekarang saya dapat memberi Anda hadiah yang lebih besar daripada sebelumnya." Sebuah suara datang dari bawah, dan kemudian Ye Tianfei melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Mereka adalah Sun Ruyu dan Putri Taiping. "Sepupu, lihat, itu anak itu." Pada saat ini, suara lain terdengar, dan kemudian 5 atau 6 pemuda berjalan selangkah demi selangkah dari bawah. 3 di antaranya adalah Sima Hao, Sima Jie, dan Sima Xuan, yang pernah ditemui Ye Tianfei sebelumnya. Diperkirakan 2 atau 3 lainnya juga merupakan keturunan muda keluarga Sima. Ye Tianfei dan Lucy sekarang sudah setengah jalan mendaki gunung. Semua orang yang bisa berjalan di sini luar biasa dan semuanya adalah yang terbaik di antara generasi muda. Keluarga Gongsun kami sangat tertarik dengan ramuan dalam dari gagak emas berkaki 3. Selama Anda bersedia memberikannya kepada kami, imbalan yang akan kami berikan tidak akan mengecewakan Anda. Seorang pemuda berjubah ungu melangkah maju dan berkata langsung kepada Ye Tianfei. Ramuan batin gagak emas berkaki 3. Jadi, ramuan batin gagak emas berkaki 3 telah jatuh ke tangan anak ini. Itu barang bagus. Legenda mengatakan bahwa gagak emas berkaki 3 bepergian ke seluruh negeri bersama Raja Yang Ming. Dia adalah sosok kuat yang ditakuti oleh dunia. Ramuan batin yang ditinggalkannya pasti tak ternilai harganya. Orang lain yang telah mendaki setengah jalan ke atas gunung memandang Ye Tianfei dengan heran. Jika ramuan dalam gagak emas berkaki 3 benar-benar ada di tangan anak ini, maka kita harus mengawasinya dengan ketat.
Banyak orang di tempat itu menatap Ye Tianfei dengan mata jahat dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Nak, serahkan ramuan dalam gagak emas berkaki 3 sekarang, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang pria pendek, setelah melihat Ye Tianfei, tiba-tiba mempercepat langkahnya, bergegas menuju Ye Tianfei, dan kemudian meninju Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak menghindar atau menghindar, tetapi langsung meninju. Dengan suara keras, tekanan kekaisaran yang mengerikan meledak, langsung mengguncang badan pria pendek itu dan melemparkannya ke bawah. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak terlihat begitu kuat terakhir kali. Pria pendek itu memuntahkan beberapa teguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan napasnya langsung menjadi jauh lebih lemah. Terakhir kali dia dan Ye Tianfei bertarung, Ye Tianfei belum menyempurnakan kitab suci kuno 9 matahari ke tingkat kelima. Kemudian, Ye Tianfei menyempurnakan ramuan batin gagak emas berkaki 3 dan mengolah kitab suci kuno 9 matahari ke tingkat kelima. Energi ilahi dalam badannya setidaknya meningkat 10 kali lipat. Tentu saja, tinju ilahi kekaisaran yang sekarang dia tunjukkan jauh lebih kuat. Anak ini sangat kuat. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang baru saja mengarahkan pandangan mereka pada Ye Tianfei dan siap mencari kesempatan untuk merebut ramuan batin gagak emas berkaki 3 mulai mundur setelah melihat kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Ye Tianfei, karena banyak orang mengenali pria pendek tadi, yang merupakan pria muda kuat yang terkenal di kalangan generasi muda, dan benar-benar dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Jadi kamu juga di sini. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian rami melangkah maju dari bawah. Setelah melihat Ye Tianfei, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin. Namun, dia tidak menyerang Ye Tianfei, melainkan hanya berjalan memutarinya dan terus berjalan ke atas. Dia adalah pemuda berpakaian rami yang Ye Tianfei temui di taman pengobatan kuno belum lama ini. Ayo kita naik dulu. Putri Taiping telah melihat ke arah Ye Tianfei, tetapi tidak berbicara sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata kepada Sun Ruyu, lalu melangkah maju. Tuan, mohon pertimbangkan usulan saya dengan saksama. Saya sangat tulus. Sun Ruyu berkata kepada Ye Tianfei, lalu bergegas mengikutinya. Apa hubunganmu dengan dinasti Roda Emas? Apakah gaya tinju yang baru saja kamu lakukan adalah tinju ilahi kekaisaran dinasti Roda Emas? Bagaimana kamu mendapatkan gaya tinju ini? Ye Tianfei tiba-tiba menerima pesan dari Putri Taiping. Teknik tinju yang baru saja digunakan Ye Tianfei untuk menjatuhkan pria pendek itu adalah tinju ilahi kekaisaran dinasti Roda Emas. Putri Taiping merasakan tekanan kekaisaran yang terkandung dalam energi teknik tinju Ye Tianfei, dan semakin yakin bahwa apa yang ditunjukkan Ye Tianfei adalah warisan dinasti Roda Emas, karena dia sendiri memiliki hubungan dengan dinasti Roda Emas dan juga telah mempraktikkan warisan dinasti Roda Emas. Namun, Ye Tianfei tidak menanggapi pertanyaan Putri Taiping sama sekali. Ayo kita ke sana dan melihat-lihat dulu. Sima Xuan melirik Ye Tianfei, lalu mengirim pesan kepada pemuda dan bangsawan lain dari keluarga Sima di sekitarnya, lalu melangkah maju. Gua di atas mungkin adalah tempat Raja Yang Ming berlatih dalam pengasingan. Gua itu sangat berharga, jadi semua orang ingin naik dan melihatnya terlebih dahulu. Benar sekali. Mari kita naik dan menjelajahi gua kultivasi Raja Yang Ming terlebih dahulu. Setelah itu, kita bisa meminta ramuan batin gagak emas berkaki 3 kepada anak itu. Para pemuda dan pria kuat dari keluarga Sima di samping Sima Xuan semuanya menatap tajam ke arah Ye Tianfei dan saling berkomunikasi. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita, kata Ye Tianfei pada Lucy. Saudara Lu, pil-pil ini untukmu. Kamu bisa meminumnya saat mendaki gunung, itu akan sangat membantu. Ye Tianfei mengeluarkan beberapa botol giok dan menyerahkannya kepada Lucy. Pil-pil ajaib dalam botol-botol giok ini baru saja disempurnakan oleh klon Ye Tianfei di Menara Hantu. Pil-pil ini dapat digunakan untuk sementara waktu guna meningkatkan kekuatan fisik dan energi ilahi, dan dapat meringankan tekanan pada gunung di depan mereka sampai batas tertentu. Baiklah, Saudara Ye, pil yang kamu berikan kepadaku pastilah hal yang baik. Lucy segera mengambil botol giok yang diberikan kepadanya oleh Ye Tianfei dan berkata dengan penuh semangat. Terakhir kali, setelah Lucy memperoleh ramuan yang diberikan Ye Tianfei dan memurnikannya, ia berhasil menembus level dewa virtual tingkat tinggi.
Jadi tentu saja ia tidak akan menolak ramuan yang diberikan Ye Tianfei. Ia mulai meminumnya segera setelah menerimanya. Lucy juga seorang kultivator badan, dan badannya sangat keras, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak persyaratan saat meminum pil, dan dia makan lebih dari 10 sekaligus. Benar-benar manjur. Saudara Ye, setelah aku meminum pil ajaib yang kau berikan, kekuatan fisik dan energi ilahiku menjadi jauh lebih kuat, dan tekanan di gunung ini pun berkurang. Saudara Ye, pil yang kau berikan padaku sungguh luar biasa, kata Lucy dengan heran. Kemudian, Ye Tianfei dan Lucy mempercepat langkah dan terus mendaki ke puncak gunung. Semakin tinggi mereka mendaki, semakin besar tekanan yang mereka tanggung. Lambat laun, banyak orang harus berhenti karena tidak sanggup menahan tekanan yang semakin mengerikan. Ada yang mengeluarkan berbagai sumber daya kultivasi untuk mengisi ulang dan beristirahat di tempat, sementara yang lain tahu bahwa mereka tidak sanggup lagi memanjat, lalu menyerah dan kembali turun gunung. Itu kamu, Nak. Lumayan. Kamu benar-benar memanjat ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari atas. Ye Tianfei dan Lucy mendongak dan mendapati bahwa itu adalah Sima Jie dari keluarga Sima. Setelah mencapai posisi ini, Sima Jie tampak kelelahan. Ia duduk bersila di sana dan menelan pil. Di sampingnya duduk dua pria muda dan berkuasa dari keluarga Sima yang duduk bersila. Sima Xuan, Sima Hao, dan beberapa pemuda dan pemuda berkuasa lainnya dari keluarga Sima tidak terlihat. Mereka mungkin terus memanjat. Kakak Jie, apakah ramuan dalam gagak emas berkaki 3 benar-benar jatuh ke tangan anak ini? Tanya seorang pemuda dari keluarga Sima. Tentu saja. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia mengambil ramuan dalam dari gagak emas berkaki 3. Sima Jie berdiri dan menatap Ye Tianfei dengan sinis. Dua pemuda lainnya dari keluarga Sima juga berdiri. Apa? Kalian kutu kupret dari keluarga Sima ingin bertarung? Kalian bertiga tidak layak untuk bertarung dengan saudara Ye. Biarkan aku bertemu kalian. Lucy melangkah maju dan berteriak. Lucy, pernahkah kau berpikir tentang akibat bergaul dengan anak yang tidak diketahui asal-usulnya ini? Sepertinya legenda itu benar, kau hanyalah orang yang tidak punya otak. Sima Jie melirik Lucy dan berkata sambil mensibir. Apa? Beraninya kau bilang aku tidak punya otak? Terima saja pukulanku dulu. Lucy sangat marah. Ia melangkah maju, mengayunkan tongkat batu di tangannya, dan memukul Sima Jie dengan keras. Gemuruh. Tongkat batu di tangan Lucy terus membesar, dan tekanan energi yang mengerikan membuat ruang bergetar. Namun, ada tekanan tak terlihat yang sangat mengerikan di gunung ini. Tidak peduli siapa yang mengambil tindakan di sini, kekuatan yang dapat mereka gunakan akan sangat berkurang. Dengan keras, Sima Jie berhasil menangkis tongkat batu itu dengan tinjunya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tinjumu bisa sekeras itu? Bahkan bisa bertabrakan dengan tongkat batuku. Lucy sedikit terkejut dan berteriak tak percaya. Saudara Lu, lihatlah dia mengenakan sarung tinju di kedua tangannya. Itu pasti senjata ajaib yang bagus, kata Ye Tianfei. Jadi begitulah. Lucy segera melihat tangan Sima Jie dan mendapati bahwa keduanya mengenakan sarung tinju. Lalu apa? Ambil beberapa batang lagi. Lucy melambaikan tongkat batu di tangannya dan terus memukul. Jika Lucy pernah bertemu Sima Jie di masa lalu, dia mungkin bukan lawannya, tetapi belum lama ini, Lucy telah menerobos menjadi dewa virtual tingkat tinggi, dan keseluruhan kekuatannya juga telah meningkat pesat. Untuk sementara, Lucy dan Sima Jie seimbang. Hahaha, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku, tapi kau berani menyerang kakak Ye. Apa kau sudah bosan hidup? Lucy tertawa terbahak-bahak. Nak, serahkan ramuan batin gagak emas berkaki 3 itu padamu, kalau tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Pada saat ini, dua pemuda lainnya dari keluarga Sima telah mengepung Ye Tianfei. Keluar dari sini. Ye Tianfei melirik mereka, lalu menamparkan mereka, menggunakan kekuatan fisiknya. Telapak tangannya terus mengembang, dan dengan dua dentuman, kedua prajurit muda dari keluarga Sima itu terbanting di tempat. Sayang sekali bahwa kedua prajurit muda dari keluarga Sima sudah berada di bawah tekanan tak kasat mata yang mengerikan dalam posisi ini. Sekarang menghadapi kekuatan fisik Ye Tianfei yang mengerikan, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Setelah terhempas,
Mereka seperti dua roda, bergemuruh menuruni gunung hingga ke kaki gunung. Kamu, Sima Jie terkejut dan marah ketika melihat adegan ini. Kakak Lu, biar aku saja. Kamu bisa menghemat tenaga untuk melanjutkan pendakian gunung. Ye Tianfei melangkah ke samping Lucy dan berkata sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia meninju Sima Jie. Ledakan-ledakan. Energi ilahi yang sangat mengerikan itu meledak dalam sekejap, membentuk tekanan kekaisaran yang mengerikan. Dengan satu pukulan, Sima Jie terlempar keluar, lalu berguling ke kaki gunung seperti roda. Oh tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak itu bisa sekuat itu? Sima Jie terkejut dan marah, lalu meraung dengan enggan. Saudara Ye, kekuatanmu sungguh mengerikan. Lucy tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak Lu, kalau kamu tidak kuat lagi, makan saja lebih banyak pil yang baru saja kuberikan padamu. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum, lalu berjalan terlebih dahulu ke atas gunung. Baiklah, mulai sekarang, aku akan minum pil saat mendaki gunung. Lucy mengeluarkan pil yang baru saja diberikan Ye Tianfei dan benar-benar mulai minum pil saat mendaki gunung. Secara bertahap, Ye Tianfei dan Lucy mendaki semakin tinggi dan mulai mendekati lokasi gua di gunung. Lihat, orang itu ada di atas sana. Dialah yang membunuh banyak orang di kamp Guardian kita. Kita tidak boleh membiarkannya lolos kali ini. Pada saat ini, sebuah suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kaki gunung. Apakah orang-orang dari kamp Guardian datang lagi? Mendengar ini, Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan berbalik untuk melihat kaki gunung. Benar saja, dia melihat sekelompok besar orang berguling-guling. Orang-orang dari kamp Guardian mendirikan pos pemeriksaan di luar gerbang alam rahasia Yangming. Kecuali anak-anak muda dari pasukan besar, siapapun yang ingin masuk harus membayar biaya yang tinggi. Namun, kamp Guardian sendiri mengirim sejumlah besar orang masuk. Dapat dikatakan bahwa di antara sejumlah orang dari berbagai pasukan yang memasuki alam rahasia Yangming, kamp Guardian jelas memiliki jumlah orang terbanyak. Jadi meskipun Ye Tianfei telah membunuh begitu banyak orang dari kubu penjaga sebelumnya, sekarang masih banyak lagi. Kepung tempat ini dan jangan biarkan anak itu kabur. Selain itu, selain orang-orang di kamp Guardian kita, siapapun yang membantu kita menangani anak itu akan diberi hadiah besar. Seorang pria yang berjalan di depan kamp Guardian berkata dengan dingin sambil menatap Ye Tianfei yang sudah setengah jalan mendaki gunung. Tiba-tiba, baik di kaki gunung maupun di dalam gunung, mata kebanyakan orang tertuju pada Ye Tianfei. Sebaliknya, mulai sekarang, siapapun yang berani bersama anak ini akan menjadi musuh kubu Guardian kita. Kemudian, pria itu menatap Lucy di samping Ye Tianfei dan berkata perlahan. Suaranya, yang diberkati oleh energi ilahi, bergema di seluruh dunia, mencapai telinga setiap orang dengan jelas. Ayo kita naik sekarang. Setelah mengatakan itu, lelaki itu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang dari kamp Guardian ke puncak gunung dan mulai mendaki gunung dari kaki gunung. Mengapa anak itu menyinggung kubu Guardian begitu pareh? Sekarang kubu Guardian akan menghadapinya dengan sekuat tenaga. Dia dalam masalah besar. Bukan hanya dia, tetapi juga keluarganya, sekte, kerabat, dan teman-temannya di belakangnya mungkin terlibat. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiskusi secara diam-diam. Di Void ke-6, gaya sombong kubu Guardian telah lama mengakar dalam hati orang-orang. Saudara Ye, orang-orang dari kubu Guardian mengawasimu. Mungkin karena kau membantu sekte Ling Qiao membunuh orang-orang dari kubu Guardian. Sebenarnya, sekte Ling Qiao lah yang menyeretmu ke bawah. Pada saat ini, Ye Tianfei menerima pesan dari Bai Yizu. Bai Yizu dan beberapa prajurit muda dari sekte Ling Qiao juga mendaki gunung, tetapi mereka mendaki dari arah lain, jadi mereka tidak bertemu Ye Tianfei. Saudara Ba, kubu Guardian dan aku selalu berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Itu tidak ada hubungannya dengan sekte Ling Qiao-mu. Bahkan jika kubu Guardian tidak datang untuk mencariku, aku akan pergi mencari mereka. Ye Tianfei menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang dari kamp penjaga di kaki gunung sedang mengejar Ye Tianfei. Saudara Ye, tampaknya orang-orang dari kubu penjaga ini datang ke sini khusus untuk berurusan denganmu, kata Lucy kepada Ye Tianfei. Kakak Lu, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Kurasa sebaiknya kamu menjauh dariku, kalau tidak,
itu akan melibatkan keluarga Lumu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata kepada Lucy. Ye Tianfei sendiri tentu saja tidak takut pada kubu penjaga, tetapi jika Lucy tetap tinggal bersamanya, dia mungkin akan terseret ke bawah setelahnya. Saudara Ye, jangan khawatir, aku tidak takut. Keluarga Lu kami selalu sangat tidak puas dengan kubu Guardian. Kami tidak takut dengan kubu Guardian. Jika orang-orang dari kubu Guardian berani datang, aku, Lao Si, akan melawan mereka. Lucy melambaikan tongkat batu di tangannya dan menjawab. Orang ini tidak berpikir secara mendalam, tapi dia adalah teman yang baik. Kata Hun Lao sambil tersenyum. Bersambung.